Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Kurniawan, peserta Latsar tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan, Angkatan 56, dan Kelompok 4. Pada hari ini saya akan membahas pembahasan tentang isu-isu kontemporer. Pertama-tama, marilah kita cari tahu apa itu isu dan apa itu kontemporer. Isu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer itu sendiri memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang, atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Dari definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Apa-apa saja isu yang terjadi di Indonesia ini? Mari kita bahas. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi adalah suatu perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan. Mari kita simak apa-apa saja jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi yaitu suap, gratifikasi, penggelapan jabatan, pemerasan, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba sebenarnya senyawa psikotropika yang dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obat untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Beberapa contoh narkoba yaitu opium, ganja, morfin, dan sabu-sabu. Yang ketiga adalah terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Contoh yang terakhir adalah money laundering atau pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara, agar harta kekayaan hasil kejahatan sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Demikian hal-hal yang kita bahas pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.